Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu. Kita kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita hari ini akan membahas buku fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Oke. Alhamdulillah, kita sekarang bertemu kembali, kita belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut materi bab 5, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita mulai pembelajaran, pastikan kalian sudah mengisi absensi di Google Classroom yang saya telah berikan kolomnya. Jangan lupa diisi. Lanjut, kita akan membahas bab 5 tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ini merupakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menemukan butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Jadi, pada pertemuan hari ini kalian diharapkan mampu menemukan poin-poin penting dari buku pengayaan atau non-fiksi yang akan saya sampaikan di akhir pembelajaran nanti. Jadi kalau kalian nanti sudah bisa menemukannya, berarti pembelajaran kali ini sudah sukses gitu ya. Mari kita lanjut. Sebelum kita masuk pembelajaran kali ini juga masih ada ayat yang relevan dengan pembelajaran kita. Ada yang tahu ini surat apa? Ya betul, ini surat Al-Alaq 1-5. Oke, baik, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari surat Al-Alaq ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya manusia diciptakan di bumi ini untuk belajar. Kita lihat ayat pertama dimulai dengan kata Iqra, bacalah. Yang berarti kita disuruh atau diperintahkan untuk membaca secara harfiah. Namun secara luas, bacalah juga bisa diartikan sebagai amatilah, perhatikanlah, dan pelajarilah alam semesta ini dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai manusia harus menjadi seorang pelajar dan belajar terus-menerus sampai kapanpun harus belajar. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan kali ini kita akan membahas 5 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian buku fiksi dan non-fiksi, yang kedua itu ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, yang ketiga jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi, yang keempat butir-butir dalam buku non-fiksi, yang kelima butir-butir dalam buku fiksi. Baik, jadi ada 5 pembahasan untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, kita masuk ke dalam diskusi kita hari ini. Silakan diperhatikan 2 gambar di layar kalian. Ada kelompok gambar A dan B. Silakan sebutkan perbedaannya. Ada yang bisa menyebutkan atau ada yang berani mengungkapkan? Ya. Oke, bagus. Oke, kalau yang A cerita, kalau yang B pengetahuan. Boleh. Mari kita simak pembahasannya. Oke, jawabannya adalah kelompok buku A merupakan kumpulan buku fiksi. Kelompok buku B merupakan kelompok buku non-fiksi. Jadi, kenapa sih kok bisa kelompok buku A disebut fiksi dan kelompok buku B disebut non-fiksi? Mari kita analisis berdasarkan pengertiannya dulu. Jadi, apa sih sebenarnya pengertian buku fiksi itu? Ternyata buku fiksi adalah suatu karya tulis yang berisi cerita rekaan yang didasari imajinasi pengarangnya. Sedangkan buku non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta dan bukan berasal dari imajinasi penulis.
Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi terletak pada isi buku dan sumbernya. Apabila isi buku itu berasal dari khayalan atau imajinasi, maka besar kemungkinan atau bisa dipastikan itu merupakan buku fiksi. Kemudian apabila buku itu berasal dari fakta, data, riset, dan lain-lain, itu bisa disebut sebagai buku non-fiksi. Baik, kita lihat slide sebelumnya. Mari kita analisis buku Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi dan buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur ini merupakan contoh buku yang berasal dari imajinasi dan khayalan penulisnya, ya, Andrea Hirata, Pramudia Anantatur. Walaupun mereka terinspirasi dari keadaan zamannya, pasti di sana ada bumbu-bumbu yang digunakan agar pembaca ini tertarik membacanya, sehingga pasti tidak 100% memang sesuai dengan keadaannya. Kemudian yang B, sebuah seni untuk bersikap bodo amat, ini merupakan karya Mark Manson. Ini buku asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan pengalaman Mark Manson, ya, untuk menjadi pemberani dan bersikap, ya, terkadang kita perlu untuk tidak mempedulikan hal-hal yang tidak substansial atau tidak terlalu penting untuk hidup kita. Nah, ini akan di riset dari Mark Manson ini dituliskan dalam sebuah buku. Jadi berdasarkan pengalaman, fakta, dan data yang disajikan. Kemudian bahasa Indonesia kelas 11 tentunya ini juga merupakan buku non ilmiah karena di sana berisi tentang mata pelajaran, data-data, info-info, sumber-sumber pembelajaran tentang bahasa Indonesia kelas 11 yang mungkin kalian gunakan juga. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sekarang sudah bisa membedakan, ya. Oh, kalau tadi A dan B sudah bisa membedakan tapi nggak tahu menjelaskannya. Nah, sekarang kita sudah tahu definisinya, sudah tahu juga cara membedakannya. Mari kita lanjutkan. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ada perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi mulai dari gaya bahasanya, kemudian sumber pembuatannya maksudnya inspirasinya gitu, ya. Kemudian dari kata-katanya itu memiliki perbedaan. Pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa di buku fiksi ini banyak menggunakan majas, perumpamaan, dan istilah. Kemudian pada buku non-fiksi menggunakan gaya bahasa formal. Kenapa? Karena dalam buku fiksi ini cenderung ingin memberikan kesan yang lebih multitafsir, sehingga kata-katanya menggunakan majas, perumpamaan, dan istilah. Kata-katanya dipercantik lagi dengan majas. Nah, bedanya dengan buku non-fiksi, itu menggunakan bahasa formal karena ditujukan agar tidak terjadi multitafsir, sekali baca paham gitu, ya. Nah, makanya harus menggunakan gaya bahasa formal. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kalau fiksi berdasarkan imajinasi, kalau misalnya non-fiksi berdasarkan fakta. Cerita biasanya dari imajinasi. Kalau misalnya riset, ilmu pengetahuan pasti berdasarkan fakta, apalagi penelitian, datanya juga harus kuat. Kemudian yang ketiga, kata-kata bersifat konotasi. Kalau misalnya buku fiksi memang banyak mengandung kata konotasi. Kalau di buku non-fiksi banyak mengandung kata denotasi. Apa itu fiksi? Apa itu konotasi dan denotasi? Konotasi ini adalah makna tidak sesungguhnya. Kalau konotasi adalah makna sesungguhnya. Jadi setiap kata dalam bahasa Indonesia itu memiliki dua makna konotasi dan makna denotasi. Contoh, kambing hitam. Kambing hitam ada makna denotasinya itu kambing berwarna hitam. Makna konotasinya adalah tersangka atau orang yang dituduh, kambing hitam. Jadi ada dua makna. Nah, dalam buku fiksi banyak menggunakan makna konotasi yang bermakna lain daripada kata-katanya. Kalau dalam buku non-fiksi cenderung menggunakan kata yang bersifat denotasi. Yang terakhir, bentuk buku non-fiksi ini biasanya tulisan ilmiah populer. Ya, jadi bentuk riset atau pengalaman atau data-datanya diolah sesuai sedemikian rupa dengan susunan yang menarik, mudah dibaca. Kalau yang tidak populer mungkin seperti skripsi, disertasi yang bentuknya sudah baku, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau bentuk buku non-fiksi masih bisa susunannya kita percantik, susunannya kita berikan hiasan atau susunannya kita berikan penempatan-penempatan yang
menarik untuk dibaca. Fontnya kita rubah bisa juga. Jadi inilah perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Oke, selanjutnya kita masuk jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kalau buku fiksi ini ada 5, novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan naskah drama. Dari kelima jenis buku fiksi ini saya yakin kalian semua sudah pernah membaca novel. Pasti pernah. Novel apa saja yang pernah dibaca? Coba, ada yang mau? Dylan, oke. Ada lagi Terelie, bagus. Ya. Selanjutnya kita lihat jenis buku non-fiksi. Di situ ada 4, buku literatur ilmu pengetahuan, biografi, pendamping atau LKS, buku motivasi. Mungkin yang paling sering kalian temukan adalah literatur ilmu pengetahuan. Contohnya buku bahasa Indonesia pun itu merupakan literatur ilmu pengetahuan. Di bawah ada 3 contoh buku non-fiksi biografi. Itu ada Buya Hamka, Khairil Anwar, dan R.A. Kartini. Ada yang udah pernah baca ketiganya? Belum? Oke, nanti dibaca ya. Kita cari di perpus. Oke, selanjutnya butir-butir penting dari buku fiksi. Ada terbagi menjadi 2. Hal-hal yang penting dalam buku fiksi itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Mengapa ini menjadi penting? Karena unsur intrinsik dan ekstrinsik ini kita dapat menggali makna yang ada dalam buku tersebut. Nah, untuk menggali makna dalam buku tersebut ada menggunakan unsur intrinsik, yaitu dari teksnya, dari tulisannya. Contoh, dari temanya apa, alurnya apa, penokohan. Karena buku fiksi ini bersifat naratif atau cerita, maka unsur intrinsiknya berupa tema, alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Saya biasa menghafalkannya menggunakan rumus taplas. Ya, taplas. Per hurufnya memiliki kepanjangan. Tema, alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Ini semua jawabannya bisa kita cari dari teksnya. Kemudian kita beranjak ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur pembangun dari luar teks. In dan X. Kenapa disebut dari luar? Karena jawaban dari ketiga unsur ini kita hanya bisa dapatkan dari luar teks atau dari sisi pengarangnya, dari sejarah pengarangnya, dari kondisi masyarakat kala karya itu dibuat. Unsur ekstrinsik ini dicari untuk menjawab kenapa pengarang menciptakan karya tersebut, kenapa pengarang menciptakan karya yang genrenya seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat dari psikologinya, pengarangnya, masyarakatnya. Contoh, misalnya Pidi Baik, kenapa sih kok dia bikin cerita tuh Dylan sungguh kena sekali gitu sifat-sifat lucunya, sifat-sifat jahilnya. Oh, ternyata jika dilihat dari kondisi psikologisnya memang seorang Pidi Baik ini dia orangnya yang lucu, jenaka, sehingga terpengaruh lah itu tokoh Dylannya. Jadi ada keterkaitan alasan kenapa cerita itu dibuat. Kenapa sih kok dia bisa fasih sekali menggambarkan kota Bandung? Oh, ternyata si Pidi Baik ini memang berasal dari Bandung. Dari biografinya kita bisa analisis. Jadi kita bisa mendapat jawaban dari luar tulisannya untuk mendapat informasi dari bukunya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kita simpulkan ya bahwa intrinsik berarti dari dalam teks, ekstrinsik dari luar teks. Tema, alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, gaya bahasa kita singkat sebagai ya taplas G. Kemudian unsur ekstrinsik. Selanjutnya butir-butir penting buku non-fiksi. Ini ada cover, ada kata pengantar, daftar isi buku, daftar pustaka, glosarium, indeks. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah daftar pustaka, glosarium, indeks. Daftar pustaka ini adalah berisi data atau sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan. Karena buku non-fiksi ini merupakan buku yang ilmiah sehingga isinya juga harus kita rujuk dari buku lain atau penelitian, maka setelah kita mengutip kita harus meletakkannya di bagian daftar pustaka. Urutannya adalah judul buku, nama penulis, tahun, judul buku, kemudian kota terbit, penerbit. Selanjutnya ada glosarium. Glosarium ini berisi kata atau istilah penting beserta artinya. Biasanya ada di akhir bab. Jadi per bab tuh ada glosariumnya. Misalnya di bab saat ini bukunya tentang ternak lele, cara cepat ternak lele.
Nah, di bab 1 itu ada pemijahan gitu. Istilah pemijahan artinya apa? Nah, gitu. Jadi itu bisa disebut sebagai glosarium. Jadi istilah penting kemudian artinya. Apa bedanya Pak dengan indeks? Nah, indeks ini adalah kata-kata penting yang tidak ada artinya dan ditulis paling akhir di paling belakang. Dan ditulisnya berdasarkan abjad. Baik, sampai sini pertanyaan? Iya, betul. Itu disebut dengan indeks. Kata-katanya saja yang dituliskan. Lanjut. Oke, mari kita berlatih menemukan butir-butir penting pada buku non-fiksi. Oke. Silakan baca buku yang sudah saya sediakan kutipannya. Ini ada buku Strategi Pembelajaran Online karya Dr. Supangat. Ya, ini terbit tahun 2020. Sangat relevan dengan kita hari ini, yaitu Strategi Pembelajaran Online. Silakan dibaca. Oke, sudah. Silakan ditemukan poin-poin penting pembahasan dari halaman buku ini. Setelah itu kita akan mencari poin-poin pentingnya. Cukup? Oke. Ada yang mau menyebutkan? Oke, bagus. Oke. Kedua apa? Oke. Baik, terima kasih jawabannya. Mari kita bandingkan dengan analisis yang sudah saya lakukan. Oke, saya menemukan 8 butir aspek-aspek ya menjadi pembahasan pokok di halaman tersebut. Mulai dari beberapa sekolah sudah melaksanakan pembelajaran interaktif. Ini ada di paragraf pertama, kemudian sampai di aspek manajemen yang terakhir, harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi memang harus cermat untuk menganalisis butir-butir pentingnya. Ini dianalisis sesuai paragrafnya dan sesuai pembahasannya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, bagus. Bagaimana Pak cara menganalisisnya? Nah, cara menganalisisnya kalian bisa baca secara cermat per paragraf dan per pembahasan. Jadi setiap pembahasan biasanya ada di satu paragraf. Jadi setiap paragraf mewakili satu pembahasan. Dan itu bisa kalian ambil salah satunya di sana. Jadi seperti mencari ide pokok. Betul sekali. Oke, baik. Lanjut. Nah, kita sampai pada di ujung pembelajaran. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya adalah buku fiksi merupakan buku yang berasal dari imajinasi atau khayalan penulis yang tujuannya biasanya untuk hiburan. Kemudian kalau buku non fiksi apa? Oke, buku non fiksi berarti buku yang berasal dari fakta dan data. Nah, biasanya ini disebut juga sebagai buku yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oke. Ya, bagus, betul sekali. Mari kita tutup pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugas lanjutannya silakan buka Google Classroom-nya. Di sana ada tugas analisis kutipan buku bab 5. Jika ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp pembelajaran. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.